Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Purnawiranti Salembe dengan NIM akhir 743 kelas 3M. Di sini saya akan menjelaskan topologi MENS untuk menyelesaikan tugas UTS yang diberikan oleh Bapak Alim Surya Saruman Eskom MPD. Langsung saja kita masuk dalam materinya. Pengertian topologi MENS. Topologi MENS adalah jenis topologi jaringan di mana setiap perangkat node dalam jaringan terhubung langsung ke semua perangkat lainnya. Artinya, setiap komputer memiliki jalur khusus langsung ke komponen lainnya di jaringan tersebut. Topologi ini banyak digunakan dalam jaringan yang memerlukan kendala tinggi dan komunikasi cepat seperti pada militer, sistem perbankan, dan jaringan backbone. Di sini kita bisa melihat contoh topologi MENS. Topologi MENS dibagi menjadi dua jenis, yaitu full MENS topologi atau MENS penuh. Semua node terhubung langsung satu sama lain. Misalnya, jika ada 6 komputer, maka setiap komputer memiliki koneksi langsung ke 5 komputer lainnya. Kedua, ada partial MENS topologi atau MENS sebagian. Hanya beberapa node yang saling terhubung, biasanya digunakan untuk menghemat biaya, hanya node penting yang memiliki banyak koneksi langsung. Sini ada kelebihan dan kekurangan topologi MENS. Kelebihan: reliabilitas tinggi. Jika satu jalur rusak, data masih bisa dikirim lewat jalur lain. Keamanan data lebih baik, karena data bisa dikirim langsung tanpa melalui perangkat lain. Tidak ada gangguan antar node. Kerusakan pada satu node tidak mempengaruhi node lain. Kecepatan tinggi. Komunikasi langsung antar perangkat tanpa harus melewati banyak jalur. Kekurangan: biaya tinggi karena membutuhkan banyak kabel dan port jaringan. Instalasi rumit. Semakin banyak perangkat, semakin kompleks pengkabelan. Pemeliharaan sulit. Jika ada masalah, sulit melacak karena banyaknya koneksi antar node. Jenis media transmisi yang digunakan. Media transmisi adalah saluran yang digunakan untuk mengirim data antara perangkat dalam jaringan. Dalam topologi MENS, bisa digunakan beberapa jenis media transmisi, misalnya kabel UTP. Kelebihan: biaya relatif murah, mudah dipasang, baik digunakan di jaringan LAN. Kekurangan: rentan terhadap gangguan elektronik, jaringan transmisi terbatas. Kedua, ada kabel fiber optik. Kelebihan: kecepatan transfer data sangat tinggi, jangkauan sangat jauh, tahap terhadap interferensi elektromagnetik. Kekurangan: biaya pemasangan mahal, instalasi dan perbaikan lebih sulit. Ketiga, nirkabel. Kelebihan: fleksibel, tidak mengeluarkan kabel, mudah dikembangkan dan diatur ulang. Kekurangan: lebih mudah disadap, dapat terganggu oleh sinyal lain, jarak dan kecepatan tergantung kondisi lingkungan. IP address. IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat di jaringan agar bisa berkomunikasi dan saling bertukar data. Di sini kita bisa melihat jenis IP address. Contoh pengguna dalam topologi MENS. Misalnya terdapat 4 komputer. Setiap komputer terhubung langsung ke komputer lainnya menggunakan alamat IP tersebut, sehingga bisa saling bertukar data secara langsung tanpa melalui server utama. Kesimpulan: topologi MENS merupakan bentuk jaringan yang sangat handal karena setiap perangkat terhubung langsung dengan perangkat lainnya. Meskipun membutuhkan biaya dan instalasi yang lebih kompleks, topologi ini menawarkan kecepatan tinggi, keamanan data yang baik, serta ketahanan terhadap gangguan. Dalam penerapannya, topologi MENS dapat menggunakan media transmisi seperti kabel UTP, fiber optik, maupun wireless, tergantung kebutuhan jaringan. Setiap perangkat diberikan IP address unik agar dapat saling berkomunikasi secara langsung. Demikian
Topologi mesh sangat cocok digunakan dalam jaringan yang membutuhkan kendala tinggi dan konektivitas tanpa gangguan seperti pada sistem komunikasi penting, jaringan militer, atau pusat data besar. Sekian video dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.